Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana ya cara belajar tugas akhir program atau TAP? Yuk kita simak bersama. Sebelum ujian kita akan belajar banyak soal-soal di dalam video ini. Sebelum kita belajar bagaimana memecahkan kasus, kita perlu tahu TAP merupakan serangkaian tugas berbentuk permasalahan, kasus-kasus atau pertanyaan yang diangkat dari masalah nyata pembelajaran bidang studi atau bidang pengembangan yang harus dipecahkan oleh guru. Pada saat ujian TAP, kita akan diberikan beberapa kasus pembelajaran. Pada dasarnya, kasus TAP merujuk pada PTK, PKM, dan PKP yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lakukan 8 langkah memecahkan kasus. Yang pertama, membaca dan mempelajari kasus dengan cermat. Mengidentifikasi berbagai informasi kunci atau penting yang terdapat dalam kasus. Mengaitkan informasi-informasi tersebut sehingga muncul permasalahan atau pertanyaan dari kasus tersebut. Kemudian menganalisis penyebab masalah dari kasus, mengembangkan alternatif pemecahan masalah, menganalisa kekuatan dan kelemahan setiap alternatif, memilih satu alternatif yang dianggap paling tepat, kemudian menyusun dan menuliskan jawaban dari masalah atau kasus tersebut. Sebagai referensi dalam pemecahan kasus, kita bisa mempelajari contoh soal kasus TAP dalam buku panduan TAP kode IDIK 4500. Dalam penyelesaian TAP diperkuat dengan berbagai teori yang sudah dipelajari atau pengalaman kita dalam melakukan PTK di sekolah masing-masing. Pada setiap kasus TAP, cara penyelesaiannya mengikuti prosedur PTK, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisa masalah, selanjutnya merumuskan masalah, kemudian dilakukan tujuan perbaikan dan langkah-langkah perbaikan pembelajaran. Oke teman-teman, kita akan bahas contoh kasus TAP PG PAUD. Pada hari Rabu minggu lalu, Ibu Rika, seorang guru TKB Al-Mubarok, telah merencanakan kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan anak dalam menulis beberapa kata sederhana. Kegiatan menulis permulaan bukanlah kegiatan yang pertama dilakukannya, dan di kelasnya telah ada sebagian anak yang dapat menulis nama sendiri dan berbagai kata sederhana. Bu Rika memulai kegiatan rutin dengan mengabsen peserta didik dan menyampaikan tema kegiatannya adalah binatang ternak. Selanjutnya, Bu Rika mengajak anak-anak berdiri mengelilinginya, lalu mengajak anak-anak bernyanyi lihat ke buku sambil bertepuk tangan, menggoyangkan badan dan mengayunkan kaki kiri dan kanan. Setelah selesai bernyanyi, Bu Rika memperlihatkan sebuah kalender dengan tanggal besar-besar sehingga semua anak di kelas dapat melihat angka di kalender tersebut dengan jelas. Bu Rika mengajak anak menghitung jumlah hari dalam 1 bulan dengan menggunakan kalender. Bu Rika menunjukkan tanggal tersebut sambil menyebutkan angkanya. Dalam kegiatan tersebut, Bu Rika menunjukkan bulan Maret. Setelah menunjukkan kata Maret dan tahun 2021, Bu Rika mengajak anak-anak membilang angka 1 sampai 31. Kemudian Bu Rika meminta Rina dan Budi untuk ke depan kelas dan menunjukkan tanggal hari ini. Pada kegiatan inti, Bu Rika mengajak anak menghitung jumlah hari dengan menggunakan kalender. Setelah kegiatan selesai, Bu Rika menugaskan anak-anak menghitung gambar benda yang ada di lembar kerja mereka. Misalnya gambar 8 pensil, 4 buku, dan lain sebagainya. Setelah itu, anak-anak diminta mengumpulkan lembar kerja, tetapi ada beberapa anak yang belum selesai dan masih mencoba menulis jawaban di lembar kerjanya. Bu Rika menyuruh anak-anak yang belum selesai untuk segera mengumpulkan tugasnya karena ia ingin memulai kegiatan selanjutnya. Pada kegiatan berikutnya, anak-anak ditugaskan mewarnai gambar binatang seperti bebek dan sapi. Selanjutnya, Bu Rika menyuruh anak-anak menirukan suara dan cara berjalan binatang bebek dan sapi. Ia pun mengajak anak-anak untuk melihat gambar-gambar binatang dan mengajak mereka untuk menyayangi binatang. Setelah itu, anak-anak diperbolehkan pulang. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya.
Yang pertama, menurut Anda, tepatkah strategi pembelajaran yang dipilih oleh Bu Rika tadi untuk mengembangkan kemampuan anak dalam menulis beberapa kata sederhana? Jelaskan jawabannya. Jelaskan juga dua kekurangan dan kelebihan strategi kegiatan yang digunakan oleh Bu Rika di kelasnya jika dikaitkan dengan kemampuan utama yang akan dicapai anak pada hari itu. Jika dilihat dari tema yang dipilih oleh Bu Rika, apakah kegiatan yang dilakukan Bu Rika sudah sesuai dengan tema? Jelaskan ya. Jika Anda menjadi Bu Rika, jika Anda menjadi Bu Rika, bagaimana Anda menyusun kegiatan yang sesuai dengan tema dan kemampuan yang akan dicapai oleh anak? Pertanyaan selanjutnya, untuk memperbaiki pengembangan yang dilakukan Bu Rika, buatlah rencana penelitian tindakan kelas atau PTK untuk satu siklus saja, yang meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan perbaikan, dan rencana kegiatan 1 minggu. Kemudian buatlah RPPH dan skenario perbaikan untuk sehari atau hari pertama saja. Baik, kita bahas jawabannya ya teman-teman. Jika memperhatikan kasus tersebut, maka strategi pembelajaran yang dipilih oleh Bu Rika tadi belum tepat atau belum sesuai dengan kemampuan yang akan dicapai anak, yaitu menulis beberapa kata sederhana. Hal ini karena kegiatan pengembangan awal, inti, dan akhir yang dilaksanakan Bu Rika pada hari itu tidak mengarah pada penguasaan kemampuan yang akan dicapai anak, melainkan lebih mengarah pada kegiatan berhitung sederhana, seperti pada kegiatan menghitung jumlah hari dan jumlah benda yang ada di LKS. Ya, jawaban nomor 2 tentang kekurangan strategi pengembangan Bu Rika adalah sebagai berikut. Kegiatan pembukaan tidak sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak. Kegiatan pada pembukaan, yaitu membilang angka, seharusnya masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti tidak sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak, dan anak yang belum selesai mengerjakan LKS tidak dibimbing agar menyelesaikan pekerjaannya, tetapi harus segera mengumpulkan hasil kerjanya. Kegiatan penutup tidak sesuai juga dengan kemampuan yang dicapai anak. Ya, untuk kelebihan dari strategi pengembangan Bu Rika, yang pertama, kegiatan mewarnai binatang pada inti sesuai dengan tema, yaitu binatang ternak. Kegiatan membacakan kata Maret sambil menunjuk pada tulisannya merupakan kegiatan yang dapat memperkenalkan anak pada tulisan Maret dan cara membacanya. Kegiatan penutupan yaitu menirukan suara dan cara berjalan bebek dan sapi, melihat gambar binatang, dan mengajak anak-anak menyayangi binatang merupakan kegiatan yang sesuai tema dan menyenangkan bagi anak. Nomor 3 adalah jika dilihat dari tema yang dipilih Bu Rika, maka sebagian besar pengembangan yang dilakukan oleh Bu Rika belum sesuai dengan tema atau tidak menyangkut tema yang telah ditetapkan. Kegiatan yang sesuai tema adalah kegiatan mewarnai binatang yang dilakukan pada kegiatan inti, serta kegiatan menirukan suara binatang, melihat gambar, dan mengajak anak untuk menyayangi binatang yang dilakukan pada kegiatan penutup. Selanjutnya, jawaban nomor 4. Jika saya menjadi Bu Rika, maka kegiatan pengembangan yang sesuai dengan tema tersebut adalah saat kegiatan pembukaan dilakukan berbaris, masuk kelas, berdoa, dan bernyanyi lagu sesuai tema, yaitu binatang ternak, bukan menyanyi lagu kebun, lihat kebunku. Kedua, mengabsen anak. Selanjutnya, bercakap-cakap dengan menekankan pada beberapa kata sederhana dan menuliskan kata-kata tersebut di depan kelas, dan meminta anak menulis beberapa kata tersebut sebagai awal untuk pembiasaan anak menulis. Kegiatan inti yang dilakukan memberikan gambar-gambar untuk diwarnai oleh anak. Terus di bawah gambar itu ada nama-nama binatang yang harus diwarnai anak. Jadi mewarnai gambarnya dan mewarnai tulisannya. Selanjutnya, selesai mewarnai, anak diminta menggambar tentang binatang ternak, bebek dan sapi. Anak
anak diminta menulis di bawah gambar tersebut tentang apa yang akan dituliskannya. Guru berkeliling membantu anak menulis apa yang diinginkan anak di bawah gambarnya. Kemudian satu persatu diminta maju ke depan menceritakan gambarnya dan membaca kembali tulisan tersebut sambil diperlihatkan pada teman-temannya. Selanjutnya guru bisa membantu anak yang lupa bunyi tulisan tersebut. Nah, saat kegiatan penutup bisa dilakukan mengajak anak menirukan suara dan cara berjalan bebek dan sapi, melihat gambar binatang dan mengajak anak menyayangi binatang. Tanya jawab kegiatan yang telah dilakukan pada hari ini, menceritakan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan pada hari ini. Menilai kemampuan menulis yang telah dicapai oleh anak, kemudian berdoa, menyanyi lagi tentang binatang ternak dan pulang. PTK yang mungkin dikembangkan oleh Bu Rika dapat bervariasi. Yang terpenting, jawaban tersebut harus memperhatikan ketentuan pembuatan PTK, prosedur pembuatan PTK atau PKP. Berikut adalah salah satu contohnya. Jika Bu Rika akan melaksanakan PTK, maka rancangan satu siklus seperti ini. Pertama, identifikasi masalah. Nah, masalahnya apa ya? Kegiatan sebagian besar tidak mengarah pada pencapaian kemampuan yang akan dicapai, yaitu menulis kata-kata sederhana. Kegiatan sebagian besar tidak sesuai dengan tema. Kegiatan sebagian anak belum dapat menyelesaikan tugasnya sesuai waktu yang ditentukan. Prosedur PTK berikutnya setelah identifikasi masalah adalah analisis masalah. Dari masalah yang teridentifikasi, masalah yang dipilih adalah masalah yang nomor 1 dan 2, karena kedua masalah ini berhubungan dan merupakan masalah yang krusial dalam kegiatan pembelajaran di TK. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana ya anak dapat menguasai kemampuan yang dapat dicapai, yaitu menulis kata-kata sederhana dan kegiatan tersebut sesuai dengan tema, yaitu binatang ternak. Tujuan perbaikan: menciptakan kegiatan yang dapat membuat anak menguasai kemampuan yang dapat dicapai, yaitu menulis kata-kata sederhana dan kegiatan tersebut sesuai dengan tema yang telah ditetapkan, yaitu binatang ternak. Berikut contoh RPPM yang diambil satu RPPH saja ya. Secara singkat, ini RPPH pertama. Ada pembukaan, inti, dan penutup. Pembukaannya menyanyikan lagu, bercakap-cakap dengan menekankan beberapa kata, kemudian anak menulis kata sederhana. Intinya, anak mewarnai gambar, menggambar tentang hewan ternak, kemudian menulis beberapa gambar, menuliskan keterangan di bawah gambarnya, dan menceritakan gambar di depan kelas. Penutupnya bernyanyi tentang binatang. Nah, berikut ini contoh RPPH yang diambil dari hari pertama. Ya, di sini diuraikan pembukaannya, kegiatannya apa saja. Kemudian kegiatan intinya, ya, yang tadi sudah dirumuskan dimasukkan dalam RPPH. Nah, kegiatan penutupnya, kegiatan apa saja. Selanjutnya, skenario perbaikannya. Tujuan perbaikan: menciptakan kegiatan yang dapat membuat anak menguasai kemampuan yang akan dicapai, yaitu menulis kata-kata sederhana dan kegiatan tersebut sesuai dengan tema yang telah ditetapkan, yaitu binatang ternak. Skenario perbaikan siklus 1, hari atau tanggal bisa diisi sesuai ya. Hal yang perlu diperbaiki, yang pertama, kegiatan anak yang lebih banyak belajar berhitung dirubah menjadi kegiatan pengembangan bahasa yang mengarah pada kemampuan menulis kata sederhana, yaitu melalui kegiatan mewarnai gambar binatang, menggambar tentang binatang ternak, serta menuliskan kata-kata di bawah gambar dan menceritakan gambar di depan kelas. Pengelolaan kelasnya seperti apa? Pada waktu bercakap-cakap, anak-anak duduk di bawah membentuk lingkaran sehingga harus ada ruang yang cukup bagi semua anak. Pada waktu mewarnai, menggambar dan menulis, anak-anak duduk di kursi dan menggunakan meja masing-masing.
Perbaikan selanjutnya meliputi kegiatan perbaikan pertama. Kegiatan yang lebih banyak berhitung dirubah menjadi kegiatan pengembangan bahasa yang mengarah pada kemampuan menulis kata sederhana. Dalam kegiatan inti 1 atau kegiatan inti yang pertama, anak akan mewarnai gambar binatang dan nama-nama binatang yang ada di bawah gambar. Langkah-langkah perbaikannya, guru membagikan kertas bergambar binatang ternak yang di bawahnya ada nama-nama binatang. Guru meminta anak mewarnai gambar dan nama binatang. Apabila anak telah selesai mewarnai, guru meminta anak menulis nama di LKA-nya. Selanjutnya, guru mengumpulkan pekerjaan anak. Skenario berikutnya kegiatan inti 2, yaitu anak menggambar binatang ternak serta menulis kata di bawahnya. Langkah perbaikannya bagaimana? Guru membagikan kertas gambar dan krayon kepada anak. Kemudian meminta anak menggambar binatang ternak yang disukai. Guru berkeliling memeriksa pekerjaan anak. Anak yang telah selesai diminta menuliskan tentang apa yang digambarnya di bawah gambar. Kemudian anak yang belum bisa menulis, guru bisa memberi contoh tulisan menurut apa yang ingin anak tuliskan. Kemudian guru bisa meminta anak mencontohnya. Setelah selesai, guru meminta menuliskan nama anak masing-masing di atas gambarnya. Skenario perbaikan ketiga, pada kegiatan inti yang ketiga, anak menceritakan gambar di depan kelas. Langkah-langkah perbaikannya seperti ini. Guru meminta anak maju satu persatu di depan kelas. Setiap anak diminta memperlihatkan gambarnya di depan teman-temannya dan menceritakan gambar tersebut. Kemudian anak diminta membaca tulisan di bawah gambarnya sambil diperlihatkan pada teman-temannya. Selanjutnya, apabila anak lupa bunyi tulisannya, guru bisa membantu membacakannya. Setelah semua anak mendapat giliran, guru mengumpulkan pekerjaan anak. Demikian, semoga bermanfaat dan ujian TAP-nya sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.